Halo, nama saya Ananta Tenggu Prakosa. NIM saya 225314192. Di sini saya akan merevisi esai dari UTS Bahasa Indonesia saya. Untuk isi esainya, saya mempunyai judul Cara Memilih Mobil Agar Sesuai dengan Kebutuhan Kita. Mobil adalah alat transportasi yang biasa kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti barang, tempat untuk berbisnis, menyalurkan hobi, membawa keluarga, dan sebagainya. Mobil sangat membantu dalam menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Mobil mempunyai dimensi yang lebih besar daripada motor. Itu kita bisa membawa lebih banyak atau mengangkut lebih banyak barang. Saat ini di pasar otomotif banyak sekali jenis-jenis mobil yang dijual dan harganya pun bermacam-macam. Seperti contohnya mobil MPV atau multi purpose vehicle adalah mobil multifungsi. Kendaraan ini biasanya mempunyai dimensi yang cukup besar karena jenis mobil ini dibuat untuk mengangkut banyak penumpang atau membawa barang. Beberapa contoh mobil MPV yang dijual di Indonesia adalah Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Expander, Suzuki R3, dan lain-lain. Selain MPV, di Indonesia juga ada mobil LCGC atau Low Cost Green Car. Mobil ini mempunyai dimensi yang kecil dan dipasarkan dengan harga yang murah dibanding jenis mobil yang lain. Mobil jenis LCGC diproduksi untuk orang yang ingin membeli mobil namun mempunyai budget yang kecil, karena mobil ini mempunyai harga yang murah, perawatan yang tidak mahal, serta konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit. Contoh jenis mobil LCGC yang dijual di Indonesia sekarang adalah Toyota Agya, Daihatsu Alia, Honda Brio, Datsun Go, dan sebagainya. Ada juga jenis mobil SUV atau Sport Utility Vehicle, adalah mobil yang biasa digunakan untuk melewati medan yang sulit, seperti jalanan banjir, jalanan berbatu, atau berlumpur, jalanan yang mempunyai tanjakan dan turunan yang curam. Jenis mobil ini biasanya mempunyai dimensi yang besar dan tinggi karena digunakan untuk melewati jalanan yang sulit, mempunyai tenaga yang besar, dan biasanya mobil jenis SUV ini mempunyai varian mesin yaitu bensin dan diesel, dan harganya pun yang tergolong mahal. Contoh jenis mobil SUV yang dijual di Indonesia saat ini adalah Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Honda CR-V, Hyundai Palisade, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh jenis mobil yang saat ini dijual di Indonesia. Setiap jenis mobil mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk jenis mobil yang saya sebutkan tadi, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jenis mobil MPV mempunyai kelebihan, mempunyai dimensi yang besar, sehingga dapat mengangkut orang banyak, dan ketika kita akan menggunakan untuk barang pun kursinya bisa dilipat dan mempunyai ruang yang luas dan lega. Kelemahan mobil ini karena dimensinya yang besar, sehingga mobil ini tidak lincah ketika kita melewati gang kecil dan membutuhkan ruang untuk parkir yang cukup besar. Mobil jenis MPV juga tidak dirancang melewati medan yang berat, sehingga cukup kesulitan ketika kita ingin berpergian ke daerah pelosok yang mempunyai jalan tidak terlalu bagus. Untuk jenis mobil LCGC mempunyai kelebihan yaitu mempunyai harga yang murah, irit bahan bakar, perawatan yang mudah dan murah, harga jualnya yang tidak terlalu rendah. Untuk kelemahan mobil ini mempunyai dimensi yang kecil sehingga tidak bisa membawa orang yang terlalu banyak dan membawa barang yang banyak. Mesin yang dimiliki jenis mobil LCGC mempunyai tenaga yang kecil sehingga tidak cocok ketika dibawa ke jalanan yang mempunyai tanjakan yang curam. Untuk jenis mobil SUV mempunyai kelebihan yaitu memiliki tenaga yang besar sehingga cocok untuk melewati medan yang sulit, memiliki ground clearance yang tinggi, mempunyai suspensi yang empuk, dan untuk beberapa merek jenis mobil SUV ada memiliki sistem penggerak empat roda yang semakin memudahkan kita untuk melewati medan yang berat. Kelemahan mobil SUV adalah karena memiliki mesin dengan tenaga yang besar, untuk konsumsi bahan bakar mobil ini cukup boros. Mobil jenis SUV mempunyai harga yang cukup mahal dan perawatan yang mahal juga. Ada beberapa merek di Indonesia yang banyak menjual jenis mobil yang tadi disebutkan. Tidak hanya jenis mobil,
yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Merek mobil pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa merek mobil Indonesia mempunyai banyak produk jenis MPV, SUV, dan SUV adalah Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Nissan, dan lain-lain. Merek Toyota mempunyai kelebihan yaitu kebanyakan produknya yang dijual di Indonesia memiliki mesin yang tangguh sehingga tidak mudah rusak, suku cadang, dan produknya sangat berlimpah sehingga untuk merawat mobil Toyota sangat mudah. Mempunyai dealer resmi yang banyak sekali di Indonesia sehingga untuk melakukan servis rutin kita tidak perlu pergi jauh. Kelemahan kelemahan mobil kelemahan yaitu dibanding dengan merek lain, Toyota mempunyai kualitas interior dan eksterior yang jelek. Untuk merek mobil Honda, kelebihannya adalah yang mempunyai rasa berkendara yang menyenangkan. Produknya selalu dibekali dengan mesin yang lebih bertenaga daripada merek lain, dan produknya memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit jika dibandingkan dengan produk lain. Produk dari merek Honda yaitu harga suku cadangnya yang mahal, sehingga perawatannya yang mahal. Untuk merek Mazda, kelebihan produk merek ini adalah kualitas interior dan eksterior yang bagus dan mewah. Selain berkendara menyenangkan daripada Honda, produknya mempunyai fitur yang melimpah. Kelemahan mobil ini harganya yang tergolong mahal jika dibandingkan dengan merek lain. Suku cadangnya yang sulit ditemukan dan perawatannya yang sangat mahal. Dengan beberapa penjelasan yang diberikan, kita mengidentifikasi dahulu apa keperluan saya membeli mobil, berapa budget yang saya siapkan untuk membeli mobil, bagaimana keadaan jalan tempat tinggal saya, itu untuk beberapa hal yang cukup penting untuk acuan. Jika kita membeli mobil untuk berdagang, membawa barang, mengangkut keluarga, dan memiliki budget yang standar, maka kita bisa membeli mobil berjenis MPV. Jika kita membeli mobil namun budget kita yang minim dan kita tidak harus membawa keluarga atau banyak orang, kita membeli mobil dengan jenis LCGC. Jika jalanan di sekitar kita tidak bagus, mencari kendaraan yang nyaman ketika melewati jalan yang rusak dan mempunyai budget yang cukup banyak, kita bisa membeli jenis mobil berjenis SUV. Untuk revisinya, kita mulai dari kesalahan IED di teks ini. MPV LCGC SUV. MPV LCGC SUV adalah sebuah singkatan dari bahasa asing. MPV adalah multi purpose vehicle, LCGC adalah low cost green car, dan SUV adalah sport utility vehicle. Untuk bahasa asing, kita seharusnya menggunakan huruf yang bercetak biru seperti yang ada di layar. Untuk kesalahan yang kedua, berapa budget yang saya siapkan untuk membeli mobil? Budget juga adalah bahasa asing. Dia mempunyai kesalahan yang sama dengan yang awal tadi. Seharusnya saya menggunakan kata bercetak miring. Ternyata mempunyai kualitas interior dan eksterior yang jelek. Eksterior juga berbahasa Indonesia karena saya menulisnya begini. Seharusnya saya menulisnya dengan EKSTERIOR. Untuk pembenarannya seperti ini. Kesalahan penulisan kata atau typo. Mempunyai suspensi yang empuk adalah yang benar. Produknya mempunyai fitur yang melimpah. Saya menggunakan terlalu banyak di kata produk. Kelemahan mobil ini harganya yang tergolong. Yang seharusnya adalah tergolong. Membutuhkan ruang untuk parkir. Parkir menggunakan E. Yang benar adalah parkir. SKO. Cadangnya yang sulit ditemukan. Suku cadangnya yang sulit ditemukan. Sekian dari revisi tugas UTS saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.